Pernahkah Anda merasa rezeki itu seperti air di telapak tangan? Datang sebentar, lalu menghilang begitu saja. Sudah bekerja keras, sudah berusaha siang dan malam, namun hasilnya selalu terasa tidak menetap. Terutama bagi Anda yang lahir di Weton Kliwon, pernahkah muncul pertanyaan dalam hati, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa rezeki saya sering bocor tanpa sebab yang jelas? Bisa jadi bukan karena kurang usaha, tetapi karena ada musibah-musibah tertentu yang menurut kepercayaan Jawa dapat menutup pintu rezeki Weton Kliwon. Dan pada video kali ini, kita akan membahasnya secara tenang, mendalam, dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Khodam Sejati, sebuah ruang untuk belajar bersama tentang falsafah Jawa, ilmu kehidupan, dan keseimbangan antara lahir dan batin. Di channel ini, kita tidak menakut-nakuti, tidak menghakimi, tetapi mengajak untuk mawas diri dan memperbaiki hidup. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, silakan tekan tombol like jika Anda merasa topik seperti ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Khodam Sejati dan tuliskan di kolom komentar weton Anda masing-masing. Siapa tahu komentar Anda menjadi jalan silaturahmi dan pintu rezeki yang tak terduga. Sekarang, mari kita awali dengan afirmasi kebaikan. Tarik napas perlahan dan ucapkan dalam hati atau lisan. Saya membuka diri terhadap rezeki yang bersih dan berkah. Saya siap memperbaiki diri dan hidup lebih baik. Apa yang saya dengar hari ini menjadi pengingat untuk kebaikan. Niatkan bukan untuk takut, melainkan untuk sadar dan berubah. Dalam kepercayaan Jawa, Weton Kliwon dikenal sebagai weton dengan energi batin yang kuat. Orang yang lahir di Weton Kliwon biasanya memiliki perasaan yang halus, mudah membaca suasana, punya potensi rezeki besar. Namun juga sering mendapat ujian berat, ibarat pisau bermata dua. Jika diarahkan dengan baik, hidupnya terang dan berkecukupan. Namun jika salah arah, hidup terasa berat dan penuh cobaan. Karena itulah Weton Kliwon dipercaya sangat sensitif terhadap ucapan, sikap, dan cara hidupnya. Musibah pertama, salah ucap dan perkataan negatif. Musibah pertama yang sering terjadi namun jarang disadari adalah ucapan sendiri. Orang Weton Kliwon memiliki daya batin kuat. Apa yang sering diucapkan dipercaya mudah menjadi kenyataan. Ucapan seperti, hidup saya selalu sial, saya nggak pernah beruntung, usaha saya pasti gagal. Tanpa sadar, itu menjadi doa yang menghambat rezeki. Dalam falsafah Jawa dikenal pepatah, ajining diri ana ing lati, harga diri dan nasib seseorang ya ada pada lisannya. Jika ucapan dipenuhi keluhan, maka energi hidup pun ikut melemah. Musibah kedua, melanggar pantangan dan adab leluhur. Musibah kedua adalah melupakan adab dan etika leluhur. Contohnya, tidak menghormati orang tua, meremehkan pasangan, mengabaikan sedekah, menertawakan nasihat kebaikan. Bagi Weton Kliwon, hubungan dengan leluhur bukan soal mistik semata, melainkan soal akar kehidupan. Ketika akar dilupakan, pohon akan layu meski disiram terus-menerus. Musibah ketiga, rezeki tidak bersih. Musibah ketiga adalah mencari rezeki dengan cara yang tidak jujur. Menipu, memanipulasi, atau mengambil hak orang lain mungkin terasa menguntungkan sesaat. Namun, bagi Weton Kliwon, rezeki seperti ini akan cepat habis. Mengundang konflik, membuat hidup tidak tenang, uang ada tetapi hati selalu gelisah.
Musibah keempat putus silaturahmi dan menyimpan dendam sahabat khodam sejati dalam perjalanan hidup manusia. Ada satu hal yang sering dianggap sepele, namun justru memiliki pengaruh sangat besar terhadap rezeki dan ketenangan hidup, yaitu silaturahmi. Dalam falsafah Jawa, silaturahmi bukan sekadar hubungan sosial. Ia adalah jalur energi kehidupan. Melalui silaturahmi, doa-doa baik mengalir. Melalui silaturahmi, rezeki datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Namun sayangnya, banyak orang, terutama yang lahir di weton kliwon, tanpa sadar justru memutus jalur rezekinya sendiri karena satu hal, menyimpan dendam dan memelihara luka batin. Orang weton kliwon dikenal memiliki perasaan yang dalam. Sekali terluka, rasanya bisa sangat membekas. Sekali dikhianati, ingatannya bisa bertahun-tahun tersimpan, dan disinilah letak ujiannya. Ketika seseorang memilih untuk memutus silaturahmi karena sakit hati, mungkin niat awalnya adalah melindungi diri. Namun tanpa disadari, keputusan itu justru membuat hati semakin sempit. Dendam yang dipelihara ibarat beban berat yang terus dibawa ke mana-mana. Setiap hari energi pikiran tersita untuk mengingat luka lama. Setiap hari batin dipenuhi emosi negatif yang perlahan menggerogoti ketenangan hidup. Dalam kepercayaan Jawa, dendam dipercaya mengotori getaran batin. Dan bagi weton kliwon yang sangat peka terhadap energi, kondisi batin seperti ini membuat rezeki menjadi sulit mendekat. Bukan karena Tuhan menutup pintu rezeki, melainkan karena hati yang penuh amarah tidak mampu menampung kebaikan. Seringkali kita melihat orang yang sebenarnya pintar, rajin, dan pekerja keras, namun hidupnya terasa jalan di tempat. Usahanya selalu hampir berhasil, tapi selalu gagal di ujung. Rezekinya datang, tapi selalu habis untuk masalah. Jika ditelusuri lebih dalam, ternyata ia menyimpan konflik lama, pertengkaran yang tak pernah diselesaikan, atau hubungan keluarga yang putus bertahun-tahun. Bagi weton kliwon, memutus silaturahmi bukan sekadar urusan sosial, tetapi gangguan keseimbangan hidup. Perlu dipahami, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah melepaskan beban dari hati sendiri. Ada perbedaan besar antara menjaga jarak dengan penuh kesadaran dan memutus hubungan karena kebencian. Yang pertama, menenangkan batin. Yang kedua, justru mengurung diri dalam penderitaan yang berkepanjangan. Sahabat khodam sejati, jika saat ini Anda merasa rezeki seret, hidup terasa berat, dan pikiran tidak tenang, cobalah bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah aku sedang menyimpan dendam? Apakah ada orang yang selama ini tidak ingin aku sapa? Apakah aku menutup pintu silaturahmi karena ego dan sakit hati? Bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk menyadari apa yang perlu dibersihkan dari dalam hati. Dalam ajaran leluhur Jawa, hati yang lapang adalah rumah terbaik bagi rezeki. Semakin lapang hati seseorang, semakin mudah kebaikan masuk ke dalam hidupnya. Mulailah dari langkah kecil. Bukan harus langsung bertemu atau berdamai secara langsung, tetapi cukup dengan melepaskan kebencian di dalam hati. Ucapkan dalam batin, aku memilih tenang. Aku melepaskan luka lama. Aku tidak ingin masa laluku merusak masa depanku. Ketika dendam dilepaskan, beban hidup terasa lebih ringan. Dan seringkali setelah itu rezeki datang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Karena sesungguhnya rezeki tidak hanya mencari orang yang bekerja keras, tetapi juga orang yang hatinya bersih dan damai. Musibah kelima mengabaikan spiritualitas dan doa sahabat khodam sejati. Dalam perjalanan hidup, ada satu musibah yang sering datang tanpa suara,
tidak terlihat, tidak terasa di awal, namun dampaknya sangat dalam dan panjang. Musibah itu adalah mengabaikan spiritualitas dan doa. Banyak orang merasa hidupnya baik-baik saja selama masih bisa bekerja, selama masih punya penghasilan, selama masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa disadari, sedikit demi sedikit doa mulai ditinggalkan. Rasa syukur mulai memudar, dan hubungan dengan Tuhan menjadi semakin jauh. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin tidak langsung terasa dampaknya. Namun bagi mereka yang lahir di weton kliwon, mengabaikan sisi batin justru menjadi sumber kegelisahan hidup. Weton kliwon dikenal memiliki kepekaan batin yang kuat. Ia bukan hanya hidup dengan logika dan tenaga, tetapi juga dengan rasa dan kesadaran batin. Ketika spiritualitas diabaikan, jiwa seperti kehilangan pegangan. Bekerja keras tanpa doa, ibarat berjalan jauh tanpa kompas. Langkahnya tetap maju, namun arah hidupnya tidak jelas. Akibatnya usaha terasa berat, rezeki sulit bertahan, dan hati tidak pernah benar-benar tenang. Sering kita jumpai orang yang secara materi terlihat cukup, namun jiwanya kosong. Tidurnya gelisah, pikirannya penuh kecemasan, dan hidupnya terasa hampa. Inilah tanda ketika batin tidak lagi disirami oleh doa. Dalam falsafah Jawa, keseimbangan hidup lahir dan batin adalah kunci keselamatan. Jika hanya lahir yang dikejar, uang, jabatan, pengakuan, sementara batin dibiarkan kering, maka cepat atau lambat, hidup akan terasa berat. Musibah ini sering tidak disadari karena datang perlahan. Awalnya hanya jarang berdoa, lalu mulai lupa bersyukur. Kemudian merasa tidak butuh Tuhan, karena merasa mampu sendiri. Padahal disitulah letak kesombongan yang halus. Bagi weton kliwon, kesombongan batin seperti ini sangat berbahaya, bukan karena Tuhan murka, melainkan karena manusia menutup dirinya sendiri dari sumber ketenangan dan keberkahan. Spiritualitas bukan soal ritual besar atau tirakat berat. Ia bisa sesederhana mengucap syukur setiap pagi, mengingat Tuhan sebelum bekerja, mendoakan kebaikan untuk orang lain, menyadari bahwa semua usaha ada batasnya. Ketika kebiasaan sederhana ini ditinggalkan, batin menjadi kering dan rapuh. Sedikit masalah terasa sangat berat. Sedikit kegagalan terasa seperti akhir segalanya. Sahabat khodam sejati, jika saat ini Anda merasa hidup terasa kosong, rezeki ada tapi tidak menenangkan, usaha selalu berat meski peluang terbuka, cobalah kembali menengok ke dalam diri. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengingat kembali siapa yang selama ini mungkin kita lupakan. Doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah cara manusia mengakui keterbatasannya. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Ketika seseorang kembali berdoa dengan tulus, hatinya menjadi lebih lapang. Pikirannya lebih jernih, dan hidupnya lebih terarah. Bagi weton kliwon, doa adalah penyeimbang energi hidup. Tanpanya, hidup mudah goyah. Dengan doa, langkah menjadi lebih ringan, mulailah perlahan. Tidak perlu banyak kata, cukup hadirkan Tuhan dalam kesadaran sehari-hari. Ucapkan dalam hati, aku berserah tapi tidak menyerah. Aku berusaha tapi aku sadar ada yang lebih berkuasa. Ketika spiritualitas kembali hidup, rezeki tidak hanya hadir sebagai materi, tetapi juga sebagai ketenangan, kesehatan, dan rasa cukup yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena pada akhirnya, rezeki terbesar bukanlah apa yang kita miliki, melainkan ketenangan dalam menjalaninya.
Sahabat Khodam sejati, sampai di bagian akhir pembahasan ini, semoga apa yang kita bahas bersama tidak membuat hati menjadi takut, melainkan menjadi lebih sadar dan lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Ingatlah selalu, weton bukanlah vonis kehidupan, bukan pula hukuman dari Tuhan. Weton hanyalah pengingat arah hidup, cermin untuk melihat bagian diri yang perlu diperbaiki dan disempurnakan. Jika sepanjang video ini Anda merasa seperti sedang bercermin, merasa ada bagian yang kena di hati, itu bukan kebetulan. Bisa jadi itulah cara semesta mengingatkan kita dengan lembut. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu benar. Tidak ada pula yang luput dari kesalahan. Yang membedakan hanyalah siapa yang mau belajar, berubah, dan memperbaiki diri. Apabila selama ini rezeki terasa berat, hidup terasa sempit, dan langkah terasa tertahan, jangan langsung menyalahkan nasib, jangan pula menyalahkan weton. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Lihat ke dalam diri dengan jujur. Mungkin ada ucapan yang perlu dijaga. Mungkin ada hubungan yang perlu diperbaiki. Mungkin ada dendam yang perlu dilepaskan. Atau mungkin ada doa yang terlalu lama ditinggalkan. Semua perubahan besar selalu diawali dari kesadaran kecil. Dan kesadaran itu sedang Anda bangun hari ini. Sahabat Khodam sejati, rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk uang. Kadang ia hadir sebagai kesehatan, ketenangan batin, keluarga yang harmonis, atau hati yang mampu menerima keadaan dengan lapang. Saat hati menjadi lapang, jalan hidup pun ikut terbuka. Saat batin menjadi tenang, rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Yang terpenting adalah terus berjalan dengan niat yang baik. Jika hari ini Anda memutuskan untuk menjaga ucapan, memperbaiki sikap, melapangkan hati, mendekatkan diri kepada Tuhan. Percayalah, itu adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih berkah. Channel Khodam Sejati tidak hadir untuk menggurui, tidak pula untuk menakut-nakuti. Kami hadir sebagai pengingat bahwa hidup akan terasa lebih ringan ketika dijalani dengan kesadaran dan keseimbangan. Semoga apa yang dibagikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pengingat yang menenangkan, dan menjadi cahaya kecil dalam perjalanan hidup Anda. Jika ada kata yang kurang berkenan, itu datang dari keterbatasan manusia. Namun jika ada kebaikan yang Anda rasakan, itu sepenuhnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita tutup dengan niat baik agar setiap langkah ke depan dipenuhi keberkahan, keselamatan, dan ketentraman lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.